Jawa dan Bugis yang jauh mereka bilang Melayu. Sarawak dan Sabah di negara mereka sendiri mereka tidak sebut Melayu. Aneh kan? Betul. Ayo, kepada warganet Malaysia, kalian bisa menjawab nggak pertanyaan itu? Sabah dan Sarawak itu termasuk Melayu nggak? Kalau kalian memang ingin mengatakan bahwa dari Suriname sampai Kepulauan Pasifik Selatan itu Melayu, nah berani nggak kalian ngomong di dalam negeri sendiri, Sabah Sarawak itu Melayu? Berani nggak? Dan kepikiran nggak oleh warganet Maledes logika dan fakta yang seperti ini? Enggak. Ngapa? Ya, mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, bagaimana puasanya? Ini udah hari ke-22 atau 23 ya. Semoga di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita bisa lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Kalau istilahnya ini lari 100 meter, kita udah harus melakukan sprint ya, udah harus ngebut. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang satu kosakata, saya akan membacakan komentar dari warganet Indonesia dan warganet Maledes tentunya, yang ajaib itu. Dan sebagian besar komentar ini adalah berasal dari video yang saya unggah sebelumnya, di mana di dalam video tersebut saya menunjukkan kepada teman-teman semua sebuah puisi yang ditulis oleh Usman Awang, ya, sastrawannya dari Malaysia, yang berjudul Melayu, dan puisi tersebut dijadikan landasan, fondasi berpikir tentang alam Melayu Mahawangsa oleh Awang Sarian. Dan di dalam video tersebut saya menunjukkan bahwa puisi Melayu yang ditulis Usman Awang itu bukanlah untuk memuja-memuji Melayu itu sendiri, tapi puisi tersebut adalah kritik kepada Melayu yang ada di Maledes. Jadi kalau saya melihat selain itu kritik, itu juga sebuah kejengkelan seorang sastrawan Malaysia terhadap bagaimana Melayu itu didefinisikan. Dan yang menariknya adalah bahwa Awang Sarian itu hanya mengambil bagian yang menurut dia ini bisa untuk mengglorifikasi teori alam Melayu Mahawangsa tersebut. Nah, untuk menyegarkan ingatan kita, saya akan menunjukkan kata sambutan yang diucapkan oleh Awang Sarian, dan di sana diucapkan dengan jelas oleh Awang Sarian tersebut bahwa landasan berpikir tentang alam Melayu Mahawangsa itu didasari oleh tulisan dalam puisi Melayu yang dibuat oleh Usman Awang tersebut. Mari kita dengarkan bersama. Malaysia baru mestilah memperkukuh dasar-dasar kenegaraan yang ada falsafah di baliknya. Andai kata Malaysia baru menjadi asas tamadun yang cukup besar, maka muncul istilah seperti bangsa Jawi yang merujuk pada bangsa yang tulisan utamanya ialah tulisan Jawi yang disesuaikan daripada aksara ataupun skrip Arab yang di Indonesia dikenal sebagai tulisan tulisan Arab Melayu. Itu di Indonesia tidak disebut Jawi. Jawi ini pun timbul pada Al-Jawah, iaitu rujukan pada bangsa yang datang di alam Melayu, dikenal oleh orang di Timur Tengah, oleh Arab sebagai seolah orang Jawa semuanya, maka disebut Al-Jawah. Lalu timbullah bangsa Jawi. Tapi sekarang kita kenal bangsa Jawi tak merujuk lagi pada bangsa Jawa, tapi merujuk pada satu konsep cultural, konsep kebudayaan, konsep tamadun, iaitu yang merujuk pada Melayu Mahawangsa dan Melayu besar, yang dalam zaman moden diungkapkan oleh Usman Awang dalam puisi seperti kata Jawa itu Melayu, Banjar itu Melayu, Bugis itu Melayu, Minang dah tentulah Melayu. Itu baca balik saja Usman Awang yang secara jelas menampilkan makna Melayu. Jadi kalau orang Jawa, orang Bugis, orang Banjar, orang Mandailing sekarang mau berpuak-puak semula, artinya mereka juga sudah lari berkonsep Melayu yang asal. Sudah dengar kan apa yang dikatakan oleh Awang Sarian tadi?
Kalau ingin melihat definisi Melayu yang modern itu, bacalah puisi Usman Awang yang berjudul Melayu. Dan itu yang saya lakukan di video saya sebelumnya. Melihat apa sih yang dituliskan oleh Usman Awang dalam puisi yang berjudul Melayu, yang ternyata pesan yang ingin disampaikan oleh Usman Awang di dalam puisinya itu adalah justru mengkritik bagaimana negaranya mendefinisikan Melayu. Usman Awang itu justru menunjukkan kejengkelannya bagaimana negaranya mendefinisikan Melayu itu sendiri. Saya sudah baca puisi Melayu karya Usman Awang yang ditulis dan dipublikasikan pada tahun 1970. Ada yang mengatakan 1970, ada yang mengatakan 1970, ada juga yang menuliskan itu tahun 1980. Saya nggak tahu yang mana yang benar, tapi dalam rentang seperti itulah. Puisi ini dikutip Awang Sarian pada pidatonya. Pada sepenggal baitnya menyatakan Melayu di Semenanjung maknanya luas. Jawa, Bugis, Banjar, Aceh, Arab, Pakistan adalah Melayu. Jakun dan Sakai asli Melayu. Dari penggalan puisi ini, Usman Awang menyatakan bahwa penduduk asli Melayu Semenanjung adalah suku Jakun dan Sakai. Dengan kata lain, suku-suku yang lain adalah bukan Melayu dan hanya pendatang. Ini yang tidak diakui oleh warga Maledes. Benar kata Pak Pri bahwa definisi Melayu di Maledes bukan berdasar etnis dan budaya, namun berdasar politis. Dan teman-teman bisa membaca sendiri penggalan bait dari puisi Melayu yang ditulis oleh Usman Awang ini. Dan jelas-jelas di sana tertulis, Melayu di tanah Semenanjung. Nah, kalau Awang Sarian itu konsisten dengan apa yang diucapkannya di dalam pidato tersebut, kalau ingin melihat definisi Melayu modern itu, lihatlah apa yang ditulis oleh Usman Awang. Nah, di puisi yang sama, di mana kita merujuk pada apa yang diucapkan Awang Sarian itu kan, coba baca itu puisi Usman Awang yang berjudul Melayu. Melayu di tanah Semenanjung, itu luas maknanya. Itu di Semenanjung. Nah, sekarang lu kok bisa-bisanya ngomong Melayu itu dari Suriname sampai ke Kepulauan Pasifik Selatan? Saya kan merujuk kepada puisi yang sama. Jika menipu pun masih bersopan, sama kayak kaum mola-mola darat, banyak yang berdoa agar menang di Court of Arbitration for Sport. Padahal sudah jelas-jelas menipu, wah sangat bersopan. Itu yang dituliskan oleh Usman Awang dalam puisi Melayunya itu. Kurang ngajarnya tetap santun, oh enggak. Sekarang enggak ada santun-santunnya itu. Kalau teman-teman baca komentar warganet Maledes itu enggak ada itu kurang ngajar santun itu enggak ada. Kurang ngajarnya memang kurang ngajar. Kemudian jika menipu pun masih bersopan. Nah itu. Definisi Melayu di negara itu sesuai dengan perlembagaan konstitusi negaranya, pasal 160 ayat 2. Tak jadi soal jika itu hanya dipraktekkan di negaranya sendiri, itu hak mereka. Tapi jika memaksakan definisi itu di luar negaranya, maka itu menjadi masalah. Dan tiap negara sudah beda konstitusi pula. Sebagai info, negara Brunei yang jelas-jelas Melayu tidak ada definisi Melayu yang seperti itu. Brunei mendefinisikan Melayu berdasarkan etnik Melayu lokal. Tidak ada puak-puak lain yang diklaim sebagai Melayu karena itu akan membuat bias identitas Melayu itu sendiri. Usman Awang nampaknya memang seperti Profesor Ahmad Adam yang Melayu tulen tidak perlu validasi, yang melakukan autokritik terhadap negaranya sendiri untuk tujuan memartabatkan dan menempatkan identitas Melayu secara benar di negaranya. Bedanya Profesor Ahmad Adam secara keilmuan, sedangkan Usman Awang melalui karya sastra. Berbeda dengan Awang bin Sarijan alias Awang Sarian yang nampak betul haus validasi, perlu pengakuan karena bapaknya bukan puak Melayu, melainkan puak pendatang yang bahasa dan budayanya bukanlah Melayu. Mengapa warga Maledes khususnya tipe M tidak bangga menyebut dirinya bangsa Malaysia? Mengapa mereka lebih membesar-besarkan bangsa Melayu? Sebenarnya itu masalah politik dalam negeri mereka sendiri karena sebenarnya jumlah etnik Melayu di Maledes itu sedikit dan takut bersaing dengan etnik Cina dan India. Maka dari itu etnik selain Cina dan India, Jawa, Minang, Bugis dan lain-lain dianggap dipaksakan menjadi Melayu melalui undang-undang mereka agar terlihat banyak. Padahal mereka semua adalah Melayu palsu. Sampai di situ sebenarnya negara Republik Indonesia tidak ada masalah, itu urusan negara mereka. Yang jadi masalah adalah jika urusan politik negara mereka itu dibawa-bawa ke Indonesia, karena di Indonesia tidak ada bangsa Jawa, bangsa Melayu, bangsa Bugis, bangsa Cina, bangsa Minang, bangsa Aceh, dan lain-lain. Yang ada di Indonesia ya hanya bangsa Indonesia.
Dan yang disebutkan contoh di atas hanyalah etnik yang ada di Indonesia. Warga Maledes kalau dikasih fakta sebenarnya ngeyel karena memang pelajaran di sekolah diajarkan sejarah yang salah, sejarah yang palsu. Dan juga kebanyakan dari mereka tidak berpikir kritis dan tidak bisa berlogika. Kalau di Maledes, mereka ingin mendefinisikan Melayu itu sebagai, oh orang Jawa itu Melayu, Minang itu Melayu. Ya itu urusan mereka, itu konstitusi mereka. Kita tidak akan mempermasalahkan itu. Namun begitu, kalian koar-koar ngebacot alam Melayu Mahawangsa itu terbentang dari Suriname sampai ke Kepulauan Pasifik Selatan, itu menjadi masalah. Nah, warganet Maledes pasti akan mempertanyakan, loh kenapa itu jadi masalah? Kan memang benar. Nah, itu permasalahannya. Lu pengen mencubit orang, tapi begitu dicubit balik, lu marah-marah, terus merasa jadi korban, playing victim. Oke, mengapa saya katakan itu menjadi masalah? Karena ada nggak orang Jawa di Indonesia? Lebih banyak ketimbang orang Jawa di Maledes. Ada nggak orang Melayu di Indonesia? Lebih banyak ketimbang orang Melayu di Maledes. Kalau kalian mengatakan Jawa itu Melayu, Minang itu Melayu, dan kalian menerapkan di negara kalian sendiri, ya udah itu nggak ada masalah. Tapi begitu kalian mengatakan, oh Jawa itu Melayu dan itu terbentang dari Suriname sampai Kepulauan Pasifik Selatan, itu menjadi masalah. Karena apa? Ada banyak orang Jawa dari Suriname itu sampai ke Kepulauan Pasifik Selatan. Begitu Anda mengatakan bahwa itu semua Melayu, ya Anda ingin memaksakan konstitusi Anda agar diterapkan ke seluruh negara yang terbentang dari Suriname sampai ke Kepulauan Pasifik Selatan. Anda tidak melihat itu sebagai suatu masalah? Apakah Anda memang terlalu bebal untuk melihat konsekuensi dari koar-koar kalian, ngebacot kalian alam Melayu Mahawangsa itu? Oleh karena itu, ketika kalian meminta agar bahasa Melayu itu dijadikan bahasa kedua di ASEAN, kita di Indonesia menolak mentah-mentah. Mengapa? Karena ketika kalian berkata tentang Melayu, itu politis, bukan etnis. Karena kalau kita bicara etnis, banyak banget itu etnis di sana. Nah, kalian mencoba ingin menganggap bahwa, oh itu bisa terangkum dalam yang namanya Melayu. Padahal, kalian cuma tukar kulit. Yang aslinya kalian mengambil dari Jawi. Seperti apa yang dikatakan Awang Sarian tadi kan? Apakah orang Melayu tidak mengerti makna tersirat dan tersurat? Apakah orang Melayu paham sarkasme, sinisme, dan kritik? Apakah orang Melayu paham sejarah, riwayat, hikayat, legenda? Wah, berat itu pertanyaannya. Yang jelas, di Maledes, riwayat, hikayat, legenda, sejarah itu dianggap sinonim semua itu. Sepulang dari seminar itu, Awang Sarijan langsung bertanya kepada sang menantu, bagaimana ide Bapak tadi? Sang menantu pun menjawab, tak disangka otak bapak bergelige, otak penipu. Itu adalah dialog film P. Ramlee yang berjudul Madu 3. Pada bini muda, kau buat begini. Macam mana ide bapak? Tak sangka otak bapak bergelige, otak penipu. Pengajaran yang diterima tiap hari dari sekolah formal ataupun non-formal masyarakat Maledes harus menyerang negara pihak luar. Kalau yang diserang membela diri dengan berbagai fakta yang benar dan akurat, masyarakat Maledes diajarkan oleh leluhurnya untuk membahas topik lain, muter-muter. Dan akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu bahwa Maledes telah diserang dan dizolimi pihak lain luar. Playing victim. Bila Aceh jadi Melayu, Bugis jadi Melayu, Jawa jadi Melayu, Betawi jadi Melayu, lalu Melayu jadi apa? Yang pasti Melayu Maledes jadi boncos. Menurut keyakinan saya, Usman Awang sebenarnya sudah membatasi atau mendefinisikan Melayu seperti itu hanya di tanah Semenanjung saja. Seluas-luasnya makna Melayu tapi berlaku terbatas pada Semenanjung saja. Larik pertama pada bait ketiga itu seharusnya dibaca oleh Awang Sarian. Tapi Awang offside menggunakan untuk seluruh Maledes apalagi Mahawangsa. So, kalau kita merujuk kepada tulisan oleh Usman Awang dalam puisinya, itu mengatakan Melayu di Semenanjung. Lah kok bisa-bisanya Awang Sarian itu mengatakan, oh Melayu itu terbentang dari Suriname atau Madagaskar sampai Kepulauan Pasifik Selatan. Ya, jadi offside. Jadi kalau dituliskan itu offside, ya memang benar. Bukan hanya offside, itu udah offside-nya jauh banget gitu.
Jawa dan Bugis yang jauh mereka bilang Melayu. Sarawak dan Sabah di negara mereka sendiri mereka tidak sebut Melayu. Aneh kan? Betul. Ayo, kepada warganet Maledes, kalian bisa menjawab nggak pertanyaan itu? Sabah dan Sarawak itu termasuk Melayu nggak? Kalau kalian memang ingin mengatakan bahwa dari Suriname sampai Kepulauan Pasifik Selatan itu Melayu, nah berani nggak kalian ngomong di dalam negeri sendiri, Sabah Sarawak itu Melayu? Berani nggak? Dan kepikiran nggak oleh warganet Maledes logika dan fakta yang seperti ini? Enggak. Ngapa? Ya, otak kalian itu nggak nyampe ke sana. Kalian itu cuman udah kayak betul yang dikatakan oleh Bang Win itu. Kayak ikan mola-mola. Mager, diem, mangap, makannya juga plankton, ubur-ubur gitu ya. Subsidi gitu. Singkatnya, puisi Melayu karya Usman Awang adalah otokritik terhadap Melayu Malaysia, yaitu kehilangan karakter dan jati dirinya. Melayu itu berani jika bersalah, kecut takut karena benar. Awang Sarian nekat mengubah sejarah bangsa Jawi menjadi Melayu Mahawangsa. Awang Sarian berani berbuat salah namun mengkeret dan takut mengakui kebenaran. Maledes itu nggak kenal namanya majas. Makanya mereka itu kalau ada tulisan yang memuji mereka, langsung mereka ambil mentah-mentah. Padahal itu adalah sindiran halus buat mereka. Jangankan majas, kalau ada pertanyaan tentang mengapa, kenapa aja mereka nggak bisa menjawab. Emang Maledes sebagai kembaran ikan mola-mola itu fakta banget. Otak mereka aja kelihatan gede, tapi aslinya kapasitasnya cuman segede kacang. Dan saya yakin teman-teman, kalau kita membaca ya secara lengkap, kalau nggak salah itu ada 13 bait ya yang ditulis oleh Usman Awang, itu sebenarnya otokritik, jengkel, kesel. Bagaimana kalian mendefinisikan Melayu di negara Maledes itu? Itu sebenarnya, itu keresahan. Dan itu fakta yang ingin ditunjukkan oleh Usman Awang itu di dalam puisinya. Namun, oleh Awang Sarian dan kawan-kawan, itu dibelokkan sebagai glorifikasi, sebagai pembenaran konsep alam Melayu Mahawangsa itu. Lu bayangin ya, konsep alam Melayu Mahawangsa didasarkan oleh puisi. Dan seenak udel mengganti bahwa, oh ini maksudnya bukan bangsa Jawi, ini sekarang jadi bangsa Melayu. Memberi rujukan di depan khalayak umum, tapi rujukannya malah bisa dipakai membantah klaim dia sendiri. Beginikah kualitas semua profesor Melayu Maledes? Nggak paham bahasa puisi, tapi memaksa isi puisi Usman Awang sesuai keinginannya. Bener. Pertanyaan sederhana, apakah tidak ada warga Maledes yang membaca lengkap puisi tersebut dan menguji pernyataan serta propaganda Awang Sarian tersebut? Mereka takut karena benar, seperti yang dituliskan dalam puisi tersebut? Itu adalah pertanyaan terbuka kepada warganet Maledes. Lo warganet Maledes, kalian tuh mau dicekokin gitu aja ya? Disuapin oleh si Awang Sarian ini mengatakan, itu lihat definisi modern Melayu itu seperti apa. Baca itu puisi Usman Awang. Nah ini, gue sudah baca. Ternyata apa? Isinya justru 180 derajat dengan apa yang dikatakan oleh Awang Sarian itu. Terbalik. Yang dimaksud Usman Awang itu mengkritik, jengkel, kesel dengan definisi Melayu itu. Oleh Awang Sarian itu dianggap glorifikasi dong. Jadi tidak salah kan kalau kita mengatakan warganet Maledes itu waham, mikirnya kebolak-balik. Jadi kalau kita membaca komentar dari warganet Maledes yang mengatakan, oh kamu koyak raba ya, padahal sebenarnya dia yang koyak raba. Nah, tidak afdol dong kalau kita tidak membacakan komentar dari warganet Maledes kan, supaya mereka itu rasa tantrum mereka itu bisa terlampiaskan gitu ya. Jadi kan asik gitu kita bisa baca bersama ya. Indonesia sakit jiwa, tiap-tiap hari berzikir nama Melayu, get alive bro. Kalau kita membaca komentar dari warganet Maledes ini teman-teman, kita harus berpikir sebaliknya, 180 derajat ya. Jadi kalau dia mengatakan Indonesia sakit jiwa, yang sakit jiwa itu dia, ODGJ. Kita udah tahu kan dari survei prudensial, 1 dari 3 warganet Maledes itu ODGJ. Kemudian dia katakan apa? Tiap-tiap hari berzikir nama Melayu. Ada 2 hal ya, ada 2 poin yang ingin saya beritahu dari kalimat ini. Pertama, warganet Maledes ini menunjukkan bahwa dia katak dalam sumur. Begitu banyak warganet Maledes yang tiap-tiap hari ngomongin tentang Indonesia. Bahkan ada yang membeli baju dari Indonesia dan menjual baju-baju dari Indonesia itu di negara Maledes. Tapi ketika dia di Indonesia, dia malah ngata-ngatain Indonesia itu Islam KTP negara kafir. Namun dia membeli dan menjual lagi produk-produk negara yang dia hina-hina, yang dia kata-katain kafir itu. Kemudian ada lagi
komentar warganet Maledes yang nyinyir ketika melihat para pelayat menghadiri prosesi pemakaman artis Indonesia Vidi Aldiano. Apakah mereka itu bukan tiap-tiap hari ngatain dan mencari tentang keburukan-keburukan Indonesia? Berjibun itu banyak. Komentar warganet Maledes ini mengkonfirmasi bahwa di Maledes itu hukum aksi reaksi itu hanya berlaku 50% aja. Reaksi yang kita berikan itu oleh warganet Maledes dianggap aksi. Iya, kalian itu ngata-ngatain Malaysia terus. Yang berikutnya adalah apa? Terlihat sekali dengan jelas warganet Maledes ini kekurangan perbendaharaan kosakata. Sehingga apa? Dia menggunakan kosakata berzikir. Berzikir itu kepada sang pencipta, bukan kepada Maledes. Dan ini menjadi sangat menarik. Mengapa? Miskinnya kosakata mereka itu terlihat jelas ketika mereka mengatakan judi yang tidak mendapat izin dari pemerintah itu dikatakan judi haram. Berarti kalau yang mendapat izin pemerintah judi halal dong. Untuk warganet Maledes itu nggak sampai mikirnya ke sana. Gitu. Nah, terus dia mengatakan apa? ODGJ setiap beberapa jam berzikir buat konten nih, berzikir. Nah, jiwa kacau ya, Wak? Oh enggak, jiwa saya sehat walafiat. Jiwa lu yang kacau, gue ngerti. Lu tantrum kan dengan semua video-video gue. Alhamdulillah ya. Hidupnya tidak tentram dari zaman Soekarno sampai sekarang ya. Hidup mesti diteruskan, jangan banyak pikir nanti masuk rumah sakit jiwa. Justru lu yang gua sebenarnya khawatir lu bakal masuk rumah sakit jiwa. Mengapa? Karena lu tuh pasti koyak raba melihat video-video gua ini. Kalau lu nggak koyak raba, lu nggak akan komentar kayak gini. Komentar lu itu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa lu yang sedang sakit jiwa. Logikanya tuh gini aja. Kalau memang konten saya ini tidak benar, hanya membuang masa kalian saja, lalu ngapain mampir ke sini? Ngapain lu mampir ke sini? Ngapain lu berkomentar? Artinya apa? Lu terganggu kan dengan fakta-fakta yang saya berikan semua itu? Udah ngaku aja. Jangan kayak ikan mola-mola gitu dong. Awang Sarian mengutip bait puisi yang ia inginkan dan mencoba menafikan hal yang ia benci. Memahami puisi tidak seutuhnya. Ini menyebabkan mereka tersesat di jalan yang terang. Dan satu lagi, kelihatan banget. Warganet Maledes ini memang malas membaca dan memverifikasi. Mereka hanya ingin mendengar apa yang sedap di hati mereka, sesuai dengan narasi mereka, sesuai dengan sentimen mereka. Kalau itu sesuai, itu dianggap sesuatu yang benar. Mereka tidak perlu lagi melakukan pengecekan. Oleh karena itu, ketika Awang Sarian mengatakan, lihat itu definisi Melayu modern di puisi Usman Awang. Udah, mereka telan aja itu. Mereka nggak akan melihat puisinya itu kayak apa. Sama seperti mereka percaya, pasrah bongkoan kepada semua apa yang dikatakan oleh minion mereka itu. Penjilat mereka itu. Nggak pakai mikir gitu. Kenapa profesor-profesor di Maledes sangat manipulatif untuk menyebarkan propaganda supremasi Melayu? Karena mereka ingin terlihat besar. Mereka tahu mereka itu tidak punya akar sejarah yang kuat. Mereka itu mengetahui bahwa sejarah mereka itu asalnya dari Indonesia. Namun karena mereka ingin terlihat besar di negara mereka, maka mereka harus melakukan tindakan-tindakan manipulatif tersebut. Yang mengatakan apa? Oh, orang Romawi itu belajar membuat kapal itu dari orang Melayu gitu ya. Terus apa lagi? Oh, Nabi Ibrahim itu pernah sampai ke Gunung Jerai gitu. Oh my God. Mola-mola kalau menipu itu sopan. Melayu Maledes itu berani karena salah, takut jika benar. Penakut hingga menjadi pengkhianat. Setelah tahu secara lengkap puisi Usman Awang, jelas bahwa isi dari puisi tersebut adalah sindiran terhadap kaum Melayu Maledes. Yang begini dijadikan acuan seorang Profesor Waham Awang. Ya kocak lah, tololnya Awang Sarian tapi kok profesor ya. Oh, jadi ini rujukan yang dipakai Awang Sarian dan mantan Perdana Menterinya. Identifikasi Melayu Maledes ternyata dari sebuah puisi. Jauh dari objektif ilmiah. Wah, mereka nggak ada ilmiah-ilmiahnya, Mas. Yang penting sesuai dengan tekak mereka, sesuai dengan selera mereka, itu cocok nomor angkat barang itu. Menurut psikologi yang dikenal sebagai Dunning-Kruger Effect,
Ini adalah bias kognitif di mana orang dengan kemampuan rendah atau sedikit pengetahuan cenderung melebih-lebihkan kecerdasan mereka sendiri. Mereka merasa superior karena kurangnya self-awareness untuk menyadari betapa sedikit yang mereka tahu. Ini bukan satu orang, tapi ini sebagian bangsa Maledes. Ada yang sejenis, yaitu bangsa Israel yang menganggap dirinya paling benar dan suci, menganggap bangsa di luar mereka adalah rendah. Bangsa ini mengaku paling benar sampai-sampai berkali-kali membunuh para nabi yang menjadi utusan Tuhan. Merasa paling benar justru menampakkan paling tidak benar. Nah, ada dong komentar dari warganet Maledes yang menurut saya komentarnya itu unik ya. Unik karena itu diulang-ulang terus gitu. Teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Sengaja saya memang pin kan, saya tandai komentar ini agar kita bisa melihat bersama ya bagaimana sih warganet Maledes itu cara mereka menyampaikan kalimat atau bagaimana cara mereka itu berargumentasi agar kita semua itu bisa membuka mata bahwa yang kita hadapi ini orang waham gitu. Bahasa Maledes takkan wujud tanpa bahasa Jawa, itu faktanya. Ini ikan mola-mola, emang bener-bener seneng banget jadi badut, heran. Kaulah yang sadar Maledes. Kau bukalah kamus Dewan Pustaka Maledes itu, berapa banyak kosakata dari kamus besar bahasa Indonesia yang dimasukkan ke kamus Dewan Pustaka Maledes. Oh, mereka nggak mau melihat itu. Mereka nggak mau melihat fakta itu. Karena untuk mereka fakta itu dianggap hoax. Berarti kamu sekalian hoax dong. Terus bagaimana Des? Bagaimana rasanya kalian kena prank karya sastra? Semoga terhibur. Panas ya, ternyata pijakan propaganda berasal dari karya sastra yang seharusnya dinikmati keindahannya sebagai karya seni dan kritik sosial. Alhamdulillah kami telah mengambil hikmahnya, silahkan kalian ambil limbahnya. Otak Nokia 3310 kayak kamu itu sekarang udah Android bang. God. Melayu Waham Wangsa memang beda. Nah, terus dijawab oleh warganet Maledes ini. Kesian warga kena kencing dekat muka. Nah, ini nih, teman-teman. Ini suatu fenomena yang menarik ya. Mengapa? Karena dia tidak menyadari gitu bahwa yang kena kencing itu dia gitu loh. Dia dikencingin oleh Awang Sarian mengatakan, alam Melayu Maha Wangsa, bacalah itu puisi tentang Melayu itu dari Usman Awang. Nah, kita sudah baca kan puisinya? Apa isinya? Isinya itu justru menyindir, mengkritik orang Melayu itu sendiri di Maledes. Nah, jadi sekarang sebenarnya yang kena kencing itu sebenarnya ya si warganet Maledes ini. Nah, sekali lagi saya katakan, mereka ini waham 180 derajat. Kalau mereka mengatakan kena kencing, ya, dia mengatakan kita itu kena kencing, sebenarnya yang sedang dikencingin itu dia. Ini bukti nih. Warganet yang sama ini, dia kan selalu ngomong tentang manusia purba lah. Saya berbicara tentang bahasa, tentang puisi, dia malah ngomong manusia purba, gitu kan ya. Kemudian ada salah satu warganet Indonesia mengatakan tentang perakmen, manusia perak gitu kan ya. Wah, dia langsung menjawab gini nih, perakmen tuh bukan homo erectus lah, itu manusia berakal macam kita. Coba tengok lakaran wajah perakmen yang telah dilakukan pakar 3D dari pelbagai negara. Rupa perakmen itu lagi kacak. Nggak. Rupa perakmen itu kayak orang aborigin. Lu tahu nggak orang aborigin kayak apa? Nah, jadi artinya muka aslinya orang Maledes itu adalah seperti orang aborigin. Itu rupa perakmen. Dan yang menarik lagi, apa teman-teman? Rupa perakmen lagi kacak dari Winwanur. Inilah yang saya katakan ya. Warganet Maledes ini memang nggak punya cermin. Warganet Maledes itu kayak gimana ya? Menembak kakinya sendiri. Mengapa saya katakan begitu? Dia ingin mengatakan wajah Bang Winwanur itu lebih jelek daripada wajah perakmen. Kan gitu maksudnya ya. Nah, teman-teman lihat dong, nama akunnya apa? Ada Winwanur kan? Nah, berarti dia mengakui bahwa rupa dia, wajah aslinya si warganet Maledes ini memang lebih buruk daripada perakmen. Gitu. Tipe M berkata, tanpa kaum Melayu, bahasa Jawa takkan wujud di muka bumi ini. Tapi bahasa Melayu, khususnya bahasa istana, malah mengambil istilah dari bahasa Jawa. Betul? Kemarin kan ada pengumuman raja mereka sakit, mereka menuliskan apa? Gering.
Dan gering itu bahasa Jawa. Dan Semenanjung justru mengambil bahasa Melayu yang berasal dari pesisir tenggara Sumatera. Hari ini Indonesia serta bahasa Melayu Semenanjung mengambil istilah dari Kamus Bahasa Indonesia. Mengapa kalian tak berkomentar dalam bahasa Jakun atau Sakai yang merupakan orang asli Semenanjung? Bahasa Melayu Semenanjung tak akan wujud tanpa bahasa Melayu Sumatera. Bahasa Jawa dan bahasa Indonesia malah tak akan mampu berkomentar dengan baik. Profesor Ahmad Adam, sejarawan Malaysia, mengatakan 60% kosakata bahasa Malaides itu berasal dari Sanskerta dan Jawa kuno. Dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu, kita banyak meminjam istilah Sanskrit, istilah Jawa kuno, bukan Melayu. Sekitar 60%. Artinya, kalian nggak bisa mengklaim itu bahasa Malaides atau bahasa Melayu menurut kalian. Itu bukan bahasa Melayu Malaides. Itu bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa kuno. Aneh, yang dibahas tentang puisi Melayu Usman Awang kenapa jadi ke manusia purba, apalari tajuk sebab tak terima kritikan Usman Awang terhadap Melayu Malaides. Oh, warganet Malaides itu memang seperti itu karakternya. Selalu lari dari kenyataan, denial syndrome, waham. Kasihan orang miskin Malaides saking tertekan hidupnya sampai jadi stres seperti ini. Kemudian ditulis oleh warganet Malaides ini kan, pahlawan Soekarno yang merusakkan seluruh saudara-saudaranya. Saya rasa kalau kamu guna kaedah diplomatik dengan Belanda, Indonesia mesti maju 100% mengalahkan Malaysia, tapi Soekarno gilakan superiority. Kenapa lu takut banget sama Soekarno ya? Tapi kalian menggunakan kosakata marhaen, berdikari, gotong royong. Kamu tahu nggak? Kosakata marhaen itu yang menemukan adalah Soekarno. Kalian memaki-maki Soekarno, tapi kalian menggunakan kosakata marhaen. Munafik nggak kalian? Munafik lah. Kenapa membaca komenmu aku kok tidak marah ya? Malah merasa aneh, kok ada jenis manusia macam begini. Fobia Jawa tapi namanya ada kosakata gede, itu bahasa Jawa. Mereka ini kaum yang tersesat di jalan yang terang. Dari tulisan kono-kono haha, aku menebak kau ini adalah Pak Cik Gigi Spasi itu kan. Apa kau baik-baik saja Pak Cik? Masih bisa ketawa nggak sekarang? Ternyata kamu merasa tersakiti ya setelah puisi Melayu Usman Awang dibuka secara penuh dan dikuliti isinya. Makan tuh ala Melayumu yang palsu itu. Mereka itu nggak sanggup menerima kenyataan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kan ada tuh ya satu orang warganet Malaides itu nama akunnya PJ. Dan dia selalu tuh ngomong soal, ayo jawab, dari mana itu asal nama negara Indonesia? Ayo jawab. Kan selalu itu aja pertanyaannya kan. Saya juga ya kadang-kadang, wah ini orang kayaknya harus dihajar juga gitu kan. Saya nulisnya gini aja, kenapa nama akunmu PJ? Apakah kamu kencing? Kencing itu kan dalam bahasa Inggris pee ya. Ketika menyeberang jalan sembarangan. Menyeberang jalan sembarangan kan jaywalking. Atau kamu kencing sembarangan. Dalam bahasamu itu di merata-rata-rata tempat gitu. Ayo kamu jawab. Baik teman-teman. Sekarang mari kita berbicara tentang satu kosakata. Kosakata itu adalah badut. Secara historis, kata badut diyakini berasal dari bahasa Jawa. Dalam konteks tradisional, istilah ini merujuk pada sosok pelawak atau pemeran jenaka dalam pementasan seni. Banyolan dan gestur, kata ini berhubungan dengan aktivitas memberikan hiburan melalui gerakan fisik yang lucu, mimik muka, dan ucapan yang memicu tawa. Kedua, kaitan dengan wayang. Dalam jagat pewayangan, karakter seperti Punakawan, Semar Gareng, Petruk, Bagong sering disebut menjalankan peran bebadutan atau berlagak lucu untuk mencairkan suasana. Badut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah pelawak dalam pertunjukan dan sebagainya. Kemudian definisi kedua yaitu poleng. Dan kalau kita lihat poleng itu adalah sejenis nama ikan. Dan kalau saya melihat thesaurus dari poleng itu sendiri itu berkaitan dengan nama ikan. Kemudian definisi berikutnya badut adalah lilin yang terbuat dari sarang lebah. Dan definisi badut berikutnya itu adalah daging yang sudah lembek dan tidak segar lagi. Dan itu adalah bahasa Dayak.
di mana Dayak itu juga ada di Maledes. Apakah ada kosakata badut di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Didefinisikan, pelawak dalam sarkas. Sarkasme gitu maksudnya. Wayang dan sebagainya yang berpakaian, bermakeup, dan berkelakuan yang sungguh melucukan. Alan-alan, apa itu alan-alan? Sarkas. Sirkus maksud lu? Sarkas, oke. Sarkasme dengan sirkus berarti kalian anggap sama ya? Iya, baik-baik. Definisi kedua, badut itu adalah sejenis ikan laut, inggu. Nah, yang menarik adalah begini teman-teman. Kosakata badut itu ada di dalam kamus R.J. Wilkinson. Ya, kita tahu kan, kamus R.J. Wilkinson itu dijadikan rujukan bahasa Melayu untuk kamus bahasa Maledes ketika pertama kali disusun pada tahun 1970. Dan kosakata badut itu ada di dalam kamus R.J. Wilkinson dan dituliskan dengan sangat jelas bahwa itu bahasa Jawa. Artinya apa? Warganet Maledes, kalau kalian ingin membadut atau menjadi badut, kalian itu harus pergi berak ke Jamban karena menurut wargamu, bahasa Jawa di Maledes itu digunakan untuk pergi berak ke Jamban. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah. Dan saya juga sedang menghubungi beberapa teman. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Menghubungi beberapa teman. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia.